Halo, perkenalkan nama saya Dennis Lee. Saya akan menjelaskan alur cerita dan penilaian tentang Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah novel monumental karya Leila S. Chudori yang berhasil mengisahkan dengan begitu mendalam kehidupan biru laut. Seorang mahasiswa yang memilih jalan penuh resiko dengan menjadi aktivis dalam gerakan bawah tanah di Indonesia pada Orde Baru. Laut bukanlah karakter yang biasa kita temui. Dia adalah sosok yang cerdas, idealis, dan memiliki semangat juang yang begitu tinggi. Bahkan di tengah situasi politik penuh tekanan, represi, dan ketakutan, Lau tetap teguh dengan pada prinsip-prinsipnya, menggambarkan seorang pemuda yang tak gentar menghadapi tantangan demi mengejar keadilan dan kebebasan. Melalui pandangan dan pengalaman laut, pembaca diajak menyelami kegelapan sejarah Indonesia yang seringkali terlupakan dan diabaikan. Saya akan menceritakan sinopsisnya terlebih dahulu, lalu bercerita betul-betul tentang kisah keluarga yang kehilangan sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancang berkhianat sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Jakarta, Maret tahun 1998. Di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta, mahasiswa bernama Biru Laut disergap empat laki-laki yang tak dikenal. Bersama kawan-kawannya Daniel Tungguan, Sunu Diantoro, Alex Pairazon, dia dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum. Agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting, siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu? Jakarta, Juni tahun 1998, keluarga Arya Wibisono seperti biasa pada hari Minggu sore memasak bersama menyediakan makanan kesukaan Biru Laut. Sang ayah akan meletakkan satu piring untuk dirinya, satu piring untuk sahur ibu, satu piring untuk Biru Laut, dan satu piring untuk si bungsu Asmara Jati. Mereka duduk menanti dan menanti, tetapi Biru Laut tak kunjung muncul. Jakarta tahun 2000, Asmara Jati, adik Biru Laut, beserta tim komisi orang hilang yang dipimpin Aswin Pradana mencoba mencari jejak mereka yang hilang serta merekam dan mempelajari testimoni mereka yang kembali. Anjani, kekasih laut, dan para orang tua serta istri aktivis yang hilang menuntut kejelasan tentang anggota keluarga mereka. Sementara Biru dari dasar laut yang sunyi bercerita kepada kita, kepada dunia, apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawan. Oke, sekarang saya akan mempersingkat inti dari novel tersebut. Cerita ini dimulai dengan pengenalan kelompok kecil yang dibentuk oleh Laut dan kawan-kawannya, sesama mahasiswa yang memiliki kecerdasan politik tinggi serta keberanian untuk menantang rezim otoriter yang saat itu berkuasa. Mereka beroperasi dalam gerakan bawah tanah, berusaha keras untuk melawan ketidakadilan yang merajalela, menuntut kebebasan berpendapat yang telah lama dirampas, serta memperjuangkan hak rakyatnya terus-menerus diinjak oleh kekuasaan. Setiap langkah yang mereka ambil syarat dengan risiko besar, dari pengawasan ketat oleh aparat hingga kemungkinan penangkapan, penyiksaan, bahkan kematian. Namun semangat juang laut tidak pernah surut, bahkan ketika ancaman semakin dekat dan membayangi kehidupan sehari-harinya. Laut tidak hanya terlibat dalam pertarungan melawan tirani di ranah politik, tetapi juga harus menghadapi dilema pribadi yang begitu mendalam. Ia terpaksa meninggalkan keluarganya, terutama adik perempuan yang sangat ia cintai, Asmara Jati. Laut dan Jati memiliki ikatan batin yang begitu kuat, sebuah hubungan yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian, yang menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam kehidupan Biru Laut. Perpisahan ini menjadi sumber penderitaan emosional yang mendalam bagi Laut, yang harus memikul beban rasa bersalah karena meninggalkan keluarganya demi perjuangan yang ia yakini. Meskipun demikian,
Laut sadar bahwa apa yang ia lakukan demi masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan generasi yang akan datang. Kerinduan Laut terhadap keluarganya tidak pernah pudar, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya adalah bentuk pengorbanan yang harus ia lakukan, sebuah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan yang diimpikan. Namun perjuangan Laut tidak selalu berjalan mulus dan sesuai harapan. Di tengah jalan, ia dan kelompoknya harus menghadapi kenyataan pahit berupa pengkhianatan dari orang-orang yang mereka percayai. Orang-orang yang selama ini mereka anggap sebagai rekan seperjuangan. Pengkhianatan ini membawa mereka ke dalam cengkama aparat keamanan yang dikenal kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Laut bersama dengan beberapa rekannya akhirnya ditangkap dan dibawa ke tempat yang dirahasiakan. Sebuah tempat yang menjadi simbol kengerian bagi siapa saja yang pernah mendengarnya. Di sana mereka mengalami penyiksaan yang brutal, baik secara fisik maupun mental. Sebuah pengalaman yang menguji keterbatasan kemanusiaan mereka. Laut dipaksa untuk mengakui hal-hal yang tidak pernah ia lakukan. Dituntut untuk menyerah pada tekanan yang luar biasa, tetapi semuanya yang tidak benar-benar padam. Meskipun harapan untuk kembali bebas semakin menipis, Laut tetap teguh memegang prinsip-prinsip yang sama ini menjadi landasan hidupnya. Novel ini tidak hanya menceritakan perjuangan dari sudut pandang Laut. Leila S. Chudori dengan kepiawaiannya sebagai seorang penulis mendapatkan lapisan lain pada kisah ini melalui sudut pandang Asmara Jati, adik perempuan Laut yang harus menanggung derita akibat penghilangan paksa kakaknya. Jati adalah simbol dari banyak keluarga di Indonesia yang kehilangan orang-orang tercinta mereka tanpa pernah tahu nasib mereka sebenarnya. Ia terus-menerus mencari keberadaan kakaknya, berpegang teguh pada harapan yang bahwa Laut masih hidup di suatu tempat, meskipun kenyataannya seolah-olah mengatakan sebaliknya. Pencarian jati mencerminkan keteguhan hati, cinta, dan harapan yang tidak pernah pudar. Sebuah penggambaran yang begitu kuat tentang kasih sayang dan ikatan keluarga yang mampu bertahan meskipun dunia di sekitar mereka telah berubah dan menjadi semakin suram. Laut adalah karya yang mengajarkan kita untuk keberanian, pengorbanan, dan cinta terhadap tanah air. Ini adalah cerita tentang orang-orang yang dengan berani mempertaruhkan kehidupan mereka untuk memperjuangkan keadilan di tengah kesewenang-wenangan yang seolah-olah tidak terkalahkan. Leila S. Chudori dengan sangat piawai menggambarkan betapa kelamnya masa Orde Baru di Indonesia, ketika banyak aktivis mahasiswa dan intelektual yang hilang tanpa jejak hanya karena mereka berani bersuara melawan ketidakadilan dan penindasan. Melalui deskripsi yang mendalam dan penuh emosi, Chudori berhasil membawa pembaca untuk merasakan langsung kepahitan perjuangan, rasa kehilangan yang mendalam, dan ketidakpastian yang mencekam yang dialami oleh para tokoh. Kehilangan yang mendalam dan ketidakpastian yang mencengkam yang dialami oleh para tokoh. Setiap halaman novel ini menyajikan gambaran yang begitu nyata tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan, tentang pengorbanan yang tidak selalu diakui, dan tentang keberanian yang tidak selalu mendapatkan penghargaan yang layak. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kekuatan naratif dan penulisan. Chudori menunjukkan kepiawaian luar biasa dalam menghidupkan karakter-karakter dalam novel ini. Biro Laut sebagai protagonis menggambarkan dengan sangat mendalam dan kompleks. Sebagai seorang mahasiswa dan aktivis, ia bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga seorang manusia dengan segala dilema, rasa takut, dan cinta yang nyata. Narasi yang kaya dan deskriptif memungkinkan pembaca merasakan emosi yang kuat dari ketakutan dan penderitaan hingga keberanian dan
harapan. Yang kedua, relevansi historis. Novel ini membawa pembaca kembali ke masa Orde Baru, sebuah era dalam sejarah Indonesia yang penuh dalam ekspresi politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui kisah Biru Laut dan kawan-kawannya, Chudori mengingatkan kita akan pentingnya mengenal sejarah dan pengorbanan yang dilakukan oleh para aktivis yang berani menentang keadilan. Karya ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kebebasan dinikmati saat ini tidak datang tanpa biaya. Yang ketiga, penggambaran emosional yang kuat. Chudori berhasil menangkap dan menyampaikan kompleks emosi yang dialami oleh keluarga dan sahabat dari mereka yang hilang. Kisah Asmara Jati, Adik Biru Laut menambahkan dimensi emosional yang mendalam, mengungkapkan penderitaan dan ketabahan mereka yang ditinggalkan. Penggambaran ini memberikan pandangan yang sangat manusiawi dan mendalam tentang tanpa hilangnya seorang anggota keluarga yang pada mereka yang tinggal. Kritik sosial dan politis, yaitu Laut Bercerita juga merupakan sebuah kritik tajam terhadap sistem kekuasaan yang korup dan tidak manusiawi. Melalui narasi ini, Chudori mengeksplorasi tema-tema penindasan, pengkhianatan, dan kekuasaan yang digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat. Novel ini memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa lagi berbicara untuk diri mereka sendiri, menantang pembaca untuk merenungkan keadilan dan hak asasi manusia. Yang ketiga, struktur dan alur cerita. Alur cerita yang disusun dengan baik memungkinkan pembaca untuk mengikuti perjalanan Biru Laut dan kawan-kawannya secara kronologis dari masa-masa awal perjuangan hingga saat terakhir mereka. Penggunaan sudut pandang ganda antara Biru Laut dan Asmara Jati memperkaya narasi dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang peristiwa yang terjadi. Sekarang saya menjelaskan kelemahannya. Jika ada kelemahan dalam novel ini, mungkin terletak pada gaya penulisan yang kadang terlalu deskriptif dan lambat, yang bisa membuat beberapa bagian terasa agak panjang. Namun ini juga dapat dilihat sebagai kekuatan karena Chudori mengambil waktu untuk benar-benar mengeksplorasi emosi dan latar belakang setiap karakter. Novel ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama bagi mereka yang ingin memahami sejarah kelam Indonesia dan pentingnya mempertahankan kebebasan serta keadilan. Laut Bercerita bukan sekedar fiksi. Ini adalah cerminan dari realitas yang pernah ada dan masih membekas hingga sekarang. Leila S. Chudori melalui karyanya ini mengajak kita untuk tidak melupakan sejarah, untuk mengenang mereka yang telah berjuang dan berkorban demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Dalam setiap halaman, Laut Bercerita kita diingatkan ke depannya yang lebih baik bagi kita semua. Kita diingatkan akan pentingnya suara dan keberanian, dan bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh generasi terdahulu adalah fondasi dari kebebasan yang kita nikmati saat ini. Novel ini juga merupakan sebuah penghargaan bagi mereka yang hilang, sebuah pengingat bahwa meskipun mereka telah tiada, suara mereka tetap hidup, bercerita melalui sejarah, melalui ingatan, dan melalui setiap kata yang ditulis dalam novel ini. Chudori dengan gemilang mengukir kisahnya yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengubah kesadaran, mengingatkan kita bahwa kebebasan kita miliki hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan tanpa henti dari mereka yang datang sebelum kita. Jadi sekian hasil penjelasan isi alur cerita dan penilaian dari saya tentang novel Laut Bercerita ini. Akan saya tutup dan terima kasih untuk menonton dari awal sampai akhir.